A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Berada kita di sini untuk merencanakan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia, Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya telah mempunyai kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah kalah atas sekutu. Saya telah mendengarnya tadi pagi di radio BBC. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda berbicara tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa di atas bumi kita, karena Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai bumi kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan dalam mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu. Jepang sudah tidak lagi berkuasa di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Anda, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak yang harus kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita bersama pergi ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus segala hal yang berhubungan dengan Jepang. Bagaimana saudara? Tapi jangan sampai kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. PPKI adalah badan pembentukan Jepang, sedangkan kita tidak ingin ada ikut campur tangan Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan kitalah yang mencapainya sendiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rakyat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Kang Mas ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang kami ingin bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar, saya panggilkan Kang Mas dulu. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar kekalahan Jepang atas sekutu lewat radio BBC London di Bandung. Saya dan golongan muda telah mengadakan rapat dan hasilnya adalah setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahasnya dalam rapat PPKI karena PPKI dibantu oleh Jepang dan kemerdekaan bangsa Indonesia harus dari tangan bangsanya sendiri, bukan pemberian bangsa lain. Kita harus membahasnya dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu Jepang? Kekuatan segelintir ini takkan mampu melawan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu kita, Bung. Biarkan saya berunding dengan para golongan tua. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Karena masing-masing saling mempertahankan pendapatnya, ketiga orang dari golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman beliau dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi
Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana ini, Bung? Dengan berat hati, para pemuda harus menerima keputusan Soekarno perihal perundingan kemerdekaan Indonesia yang akan dilakukan dalam rapat PPKI mendatang. Meski begitu, para pemuda tidak putus asa. Mereka menyusun strategi lain. Keputusan akhir pun telah ditentukan. Pengasingan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok akan mereka lakukan di hari pelaksanaan rapat PPKI dalam rangka menghindari pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana ini? Nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar. Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok? Tempat itu adalah markas peta di Karawang. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Kalau begitu, kita akan melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Apa tujuan kalian membawa kami di sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatan. Kami ingin kembali membahas tentang proklamasi, Bung. Bukannya Soekarno sudah katakan, permasalahan ini akan dibahas di sidang PPKI. Mengapa harus menunggu PPKI? Kami ingin proklamasi kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana kalau perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kita akan selamanya menunggu janji itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan inilah saatnya. Tenang-tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan hal ini dengan kepala dingin. Saya mengerti tentang pertimbangan proklamasi. Kami belum membicarakan hal ini dengan baik, tapi saya yakin kita bisa bangkit dan dapat memanfaatkan situasi ini. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sudah menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi kemerdekaan bangsa kita. Bagaimana ini, Bung Karno? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah, kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana soal keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan orang Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, iya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah.
Bagaimana kita membicarakan soal naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tak akan mengizinkan kita, apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merumuskan naskah proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Kita ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam. Ada apa gerangan, Bung? Maaf, kami mengganggu Anda di waktu larut seperti ini. Tapi kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Silakan masuk, Bung. Silakan masuk. Silakan duduk, Bung. Silakan duduk. Sebenarnya saya turut bahagia mendengar berita ini. Jadi kalian boleh menggunakan tempat ini selama yang kalian butuhkan. Baiklah, terima kasih. Apakah Anda memiliki pena dan kertas, Laksamana? Ada, Bung. Sebentar. Fumi, tolong ambilkan pena dan kertas. Ini, Bung, kertas dan penanya. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang dapat menyelesaikan masalah persoalan ini? Bagaimana jika naskah proklamasi ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini, seperti Amerika yang menandatangani deklarasi mereka? Jangan! Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Yang kita inginkan adalah suatu perbedaan dari bangsa lain, Bung. Bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa rakyat Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Bagaimana? Sudah bagus. Bagaimana hadirin? Setuju! Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah ada mesin ketik di sini? Ada, Bung. Mari ikuti saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah sudah memberikan jalan kepada kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Kita akan melaksanakan upacara bendera diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Lantas bagaimana dengan benderanya? Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi kita tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Kalau begitu, buat saja dengan sederhana, yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih ya.
Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Siap, Bung. Saya akan menunjuk anak didik saya untuk mengibarkannya. Baiklah, laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Gelombang aksi kita tidak memutus segala perjuangan untuk memerdekakan negara ini. Kita ajak kembali untuk menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Semalam, kami para pemuda rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan setia semata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.